Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran pada kali ini. Sudah kita ketahui pada saat ini atau waktu ini yaitu masih masa COVID-19, maka RPP pun semakin dipangkas. Nah, di sini RPP hanya singkat-singkatnya saja. Kan biasanya kita kalau misalkan mau bikin RPP itu banyak kan, ada 5 lembar, 10 lembar. Nah, di sini saya akan menjelaskan RPP yang saya buat. Nah, yang pertama yaitu pelajaran atau tema bahasa Arab. Temanya itu Al-Baits, semester genap, kelas 7, materi pokok yaitu Al-Baits. Waktunya itu kalau di MTS itu 40 menit satu kali pertemuan. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode from learning, bisa learning ya, yang menentukan peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan permasalahan, dan mempresentasikan hasil di depan kelas. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat. Nah, tujuan ini yang pertama itu peserta didik dapat yang pertemuan pertama yaitu pembelajaran kosakata atau guru memberikan kosakata kepada anak-anak sebelum materi itu dimulai, tentu dengan tema yaitu Al-Baits. Nah, terus yaitu guru memberikan keterampilan membaca itu dengan tema Al-Baits ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, yang kedua itu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Bahan dan alat atau alat dan bahan. Yang pertama itu alat yang dibutuhkan kita selama pembelajaran itu berlangsung, yaitu membutuhkan media LCD proyektor, laptop atau HP, papan tulis. Kalau misalkan kita ingin praktek ngajar atau ngajar melalui learning atau via Zoom atau Meet, itu mungkin menggunakan HP atau laptop. Tetapi jika kita langsung terjun ke sekolahan, ada muridnya, itu mungkin kita membutuhkan media LCD proyektor, laptop juga, papan tulis juga lengkap kalau misalkan kita langsung terjun ke sekolahannya dan ada muridnya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu bahan. Bahan itu materi yang akan kita ajar, yaitu bab 5 Al-Baits. Nah, udah kan? Setelah itu selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan ajukan kepada siswa. Setelah kita menjelaskan apa itu baits, apa itu mufradatnya, yang sekiranya kita akan memberitahu apa aja sih yang ada di dalam rumah itu sendiri, kayak di ruang tamu ada apa aja, di ruang kamar apa aja, di ruang TV ada apa aja, di dapur ada apa aja, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan itu mencakup yang pertama itu al-ma was-sabun fi titik-titik. Nanti di samping itu ada pilihannya yang mana saja. Nah, terus sampai ke 10 pertanyaannya. Selanjutnya yaitu siswa berlatih praktik atau mengerjakan tugas halaman buku. Nah, jadi si guru ini memberikan tugas atau memberikan apapun tugasnya. Nah, si guru itu memberikan tugas atau memberikan materi yang akan dipelajari. Nah, kebetulan saya bagian dari bab ke-5, yaitu tentang Al-Baits. Itu halaman bukunya
pasti dong kita kasih tahu muridnya. Nah, di sini halaman bukunya 115, buku siswa bahasa Arab kelas 7. Nah, ini semester 2. Nah, selanjutnya yaitu siswa mempresentasi hasil kerja kelompok atau individu. Nah, di sini saya menaruhkan atau menambahkan yaitu peserta didik diminta mendengarkan kata-kata yang mirip pengucapannya. Nah, peserta didik harus mendengar dengan baik-baik apa yang guru terangin atau apa yang guru jelaskan. Nah, selanjutnya itu peserta didik diminta untuk mempresentasi apa yang tadi diajarkan. Nah, nanti setelah guru banyak penjelasan-penjelasan atau penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh guru, nah, nanti guru itu menyuruh siswa untuk presentasi atau apa aja sih yang ditangkap pelajaran yang tadi diajarkan oleh gurunya. Nah, selanjutnya itu peserta didik diminta melafalkan kalimat sesuai yang diperdengarkan. Misal kayak mufradat. Kan mufradat sudah dibagiin ya tadi yang awal-awalnya. Nah, guru hanya menunjukkan apa aja yang ada di dalam rumah itu. Misal di kamar ada apa aja. Nanti sembuat itu mengasih tahu dengan bahasa Arab yang tadi sudah dikasih tahu. Nah, terus bagian yang ketiga yaitu menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Jadi kesimpulan pembelajaran ini, guru itu memberikan tugas kepada peserta didik atau PR dan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya maupun persiapan diri menghadapi tes atau evaluasi di akhir pertemuan berikutnya. Nah, jadi setelah dipelajari semua atau setelah pembelajaran itu selesai, nah si guru itu memberikan PR atau tugas rumah untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing guna untuk memperpaham atau memperjelas apa aja sih yang tadi dipelajari di sekolah itu tersebut. Nah, itu memberikan tugas kepada kepada siswanya masing-masing. Nah, itu nanti untuk apa? Gunanya untuk apa sih itu diberikan tugas itu? Nanti guna untuk menghadapi tes atau menghadapi akhir atau menghadapi ujian kayak UTS, UAS, dan nanti mereka biar tidak terlalu lupa pelajaran yang sudah dipelajarinya. Nah, yaitu penilaian. Di sini penilaian saya mengambil 3 saja, yaitu mempelajari buku teks yang sedang dipelajari. Yang kedua itu keaktifan siswa dalam belajar di kelas. Dan yang terakhir itu hadir tepat waktu. Nah, penilaiannya cukup gitu saja. Nah, di sini yaitu RPP kelas 7 ya, Sanawiyah. Nah, selanjutnya yaitu RPP kelas MA. Nah, di sini saya juga tidak jauh beda dari RPP sebelumnya. Mungkin di sini cuma hanya beda judul dan penambahan-penambahan saja. Nah, ya, tujuannya itu langsung kita ke tujuan ya. Ini RPP saya buat untuk kelas 10 semester genap. Kelas 10 semester genap atau kelas 1 SMA atau 1 MA semester genap semester 2 ya. Nah, terus yang pertama itu tujuan pembelajaran. Mengetahui kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik. Nah, dengan topik judulnya itu at-ta'am wasyarab. Nah, itu. Terus selanjutnya itu mengetahui makna kata atau makna kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik, dengan materi tersebut. Selanjutnya menyampaikan kalimat dalam bahasa Arab terkait tema tersebut. Nah, terus langkah-langkahnya apa aja sih? Langkah-langkahnya sama kayak yang tadi. Langkah-langkah alat dan bahannya itu
media LCD proyektor, laptop atau HP, papan tulis. Sudah saya terangkan tadi, kalau misalkan kita menggunakan daring atau menggunakan via Zoom atau Google Meet, nah mungkin hanya dibutuhkan kepada siswa-siswanya yaitu kayak laptop dan HP. Itu yang penting nyambung ke internet. Kalau terjun langsung ya media LCD sama proyektor, terus laptop juga bisa, papan tulis juga bisa kalau langsung terjun ke lapangan atau langsung terjun ke sekolahan dan bertatap muka dengan muridnya. Bahannya itu yaitu materi bab ke-6 tentang Ta'am wa Syarab. Nah, pertanyaannya itu sama kayak tadi juga ya, pertanyaannya ini maudhu' hiwar sabiq. Nah, ini pertanyaannya sampai 5 ada di bukunya. Nah, terus selanjutnya itu siswa berlatih praktik. Nah, di dalam RP ini kita tidak hanya menerangkan atau menjelaskan materi tersebut, tapi kita harus bisa mengaktifkan atau harus bisa berinteraksi langsung dengan si murid agar murid dan guru itu saling berinteraksi atau saling mengeluarkan pendapat atau apa yang dia dengar tadi penjelasannya. Nah, itu mengerjakan tugas halaman 83 di buku siswa bahasa Arab MA kelas 10. Ini halamannya sudah tertera, tinggal nanti mencari di buku paketnya. Nah, selanjutnya itu siswa mempresentasikan hasil kelompok atau individu. Nah, yang hasil kerja kelompok atau individu yaitu peserta didik diminta mendengarkan kata-kata yang mirip pengucapannya. Pokoknya ini mempresentasi atau diminta siswa untuk, peserta didik diminta untuk mempresentasi apa yang diajarkan. Nanti setelah setelah guru menjelaskan, nanti si murid itu untuk maju ke depan atau untuk mengeluarkan argumen tentang apa yang diajarkan. Nah, terus ini peserta didik diminta untuk membuat karangan bebas tentang materi tersebut minimal satu paragraf. Jadi si guru ini menyuruh kepada siswa setelah paham, diterangin. Nah, nanti si guru ini guru ini menyuruh kepada peserta didik untuk membuat satu paragraf minimal tentang judul tersebut, Ta'am wa Syarab. Nah, terus selanjutnya yaitu menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Terakhir, menyimpulkan penilaian pembelajaran. Yang pertama itu kesimpulan pembelajaran. Nah, di sini saya memberikan tugas kepada PR sama kayak tadi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tes evaluasi akhir atau pertemuan berikutnya. Nah, ini sama kayak seperti di atas, untuk lebih ingat kembali untuk menghadapi UTS atau UTS atau UAS-nya. Nah, terus tambahannya yaitu mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersamaan menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung hasil pembelajaran telah berlangsung. Nah, jadi di sini si guru memberikan evaluasi seluruh rangkaian aktivitas. Jadi setelah pelajaran itu beres, nanti mengevaluasi di mana kekurangannya, di mana tidak pahamannya, nanti bisa dijelaskan di lain waktu. Nah, terus penilaiannya itu sama kayak tadi juga, mempelajari buku teks yang dipelajari. Nah, si murid ini harus dibaca-baca lagi buku pelajaran yang dipelajari yang tadi. Nah, terus keaktifan siswa dalam belajar di kelas. Nah, jadi keaktifan siswa
mau itu nanya, pendapat, saran, nah itu masuk keaktifan, masuk penilaian juga. Terus yang terakhir tuh hadir tepat waktu, nggak hadir sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan RPP kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Silakan untuk teman-teman jika ada ingin koreksi atau tambahan saran, silahkan. Saya terima dengan lapang dada masukan-masukan untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi ke depannya. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.